إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwana fi din a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita sampai hadis yang ke-225. Ya. Man hafidhal hadis, yang hafal hadis fadhal. Ada yang hafal hadis? Enggak ada? Hafal hadis? Hadisnya apa? Allah. Satu hadis? Habis. Subal tota qaumin. Fajituhu bima'in fatawaddu'a ahsantum. Baik. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang hukum buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ya. Apa hukumnya? Buang air kecil dalam keadaan berdiri. Boleh atau tidak boleh? Umar. Boleh? Boleh tidak boleh? Boleh. Mana dalilnya? Nah, hadis yang dibacakan tadi. Ya, hadis dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Ya, Hudzaifah mengatakan Nabi SAW datang ke tempat memapah suatu kaum, kemudian Rasulullah SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri. Nah, mana yang paling banyak dilakukan Nabi SAW? Buang air kecil dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk? Nabil? Duduk. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau selalu melihat Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan duduk. Nah, sampai mengatakan, "Man haddatsakum anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzdzab." Barang siapa yang memberitahukan kepada kalian bahwa Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri, sungguh dia telah dusta. Ma bala Rasulullah SAW ma bala Nabi SAW qa'iman mundu unzila alaihi al-Quran. Nabi SAW tidak pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri sejak diturunkan Al-Quran kepadanya. Ya. Para ulama mengkompromikan antara hadis Aisyah dengan hadis Hudzaifah ini, di mana hadis Aisyah menyebutkan pengingkaran Aisyah kepada orang yang menyatakan Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri. Tapi dalam hadis Hudzaifah, beliau melihat Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri. Untuk mengkompromikannya antara dua hadis ini, kata para ulama, Aisyah menyatakan demikian sebatas pengetahuan Aisyah. Nah, dan tidak menafikan
apa yang disaksikan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Sebatas pengetahuan Aisyah, tidak pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Ini menunjukkan bahwasannya kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam buang air kecil dalam keadaan duduk atau jongkok. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kenapa dikatakan? Ya, salah seorang sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu menyaksikan Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ya, sehingga hukumnya boleh saja. Tidak dimakruhkan buang air kecil dalam keadaan berdiri. Dan di antara para ulama ada yang menyebutkan syaratnya. Syaratnya kalau seandainya aman dari cipratan atau percikan air najis tersebut mengenai pakaiannya. Apalagi kalau tempatnya tempat yang mudah untuk terkena percikan air kencing tersebut. Maka dihindari buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kita masuk pada bab yang ke-62. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul bauli inda subatati qaumin. Bab buang air kecil di tempat pembuangan sampah suatu kaum. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibnu Ar'arah qala haddatsana Syu'bah Amirul Mu'minin fil hadis an Mansur an Abi Wa'il qala kana Abu Musa al-Ash'ari, kata Abu Wa'il, Abu Musa al-Ash'ari yusaddidu fil baul. Beliau yusaddidu, berlebihan tentang air kencing. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, inna bani Israel kana idza asaba sauba ahadihim qaradahu. Sesungguhnya Bani Israel apabila najis atau air kencing mengenai pakaian salah seorang di antara mereka, dia memotong kain tersebut. Jadi kata Abu Musa al-Ash'ari, Bani Israel itu apabila ada air kencing atau najis mengenai pakaian salah seorang di antara mereka, maka dia memotong kainnya untuk membersihkan atau menghilangkan najis. Faqala Hudzaifah, berkata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, laitahu amsaka, aku tidak setuju dengan pendapat tersebut. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qaiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat perbuangan sampah suatu kaum. Beliau buang air kecil dalam keadaan berdiri. Dalam hadis ini Abu Wa'il mengatakan tadi, kana Abu Musa yusaddidu fil baul. Abu Musa al-Ash'ari, siapa namanya? Abdullah bin Qais. Sahabat yang terkenal dengan indahnya ketika membaca bacaan Al-Quran.
Ya, sampai disebutkan oleh Nabi SAW, laqad utita mizbaran min mazamiri ali Daud. Engkau telah diberikan seruling dari seruling-serulingnya Nabi Daud alaihissalam. Maknanya engkau diberikan suara yang indah. Ya, dari sebagian suara indahnya Nabi Daud. Nabi Daud kalau sudah baca Zabur sangat indah sekali. Nah, ya. Sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Musa, "Ya Abu Musa, sawiqna ila Rabbina." Beliau meminta kepada Abu Musa untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan beliau mengatakan, "Wahai Abu Musa, buat kami rindu kepada Rabb kami dengan bacaan Al-Quranmu." Ya, kita pun kalau mendengar seorang membaca Al-Quran, ya, dengan baik tajwidnya, makhrajnya, kemudian juga dengan suara yang indah, membuat kita rindu kepada Rabb kita. Nah, kata Abu Wa'il, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berlebih-lebihan tentang air kencing. Nah, maksudnya berlebih-lebihan dalam membersihkannya, mensucikannya. Beliau mengatakan, Bani Israel, kalau ada air kencing mengenai pakaian salah seorang di antara mereka, mereka itu memotong kain yang terkena pakaian, yang terkena air kencing tersebut. Nah, ya. Di mana ini perbuatan orang-orang Yahudi. Ya. Ketika itu orang-orang Yahudi, nah, berlebih-lebihan dalam membersihkan najis. Ya. Sampai tadi disebutkan ketika ada najis, contohnya air kencing, mengenai pakaian, ya bukan dicuci, tapi mereka memotong kain atau bagian dari pakaian tersebut yang terkena air kencing. Adapun Nasrani kebalikannya. Ya. Mereka tidak perhatian dengan air kencing. Nah, secara mutlak. Mereka tidak membersihkannya, mereka tidak mencucinya. Nah, sehingga kedua-duanya terjatuh kepada kesalahan. Yang satu berlebih-lebihan, yang satu meremehkan. Ya. Padahal telah kita jelaskan sebelumnya, di antara sebab seseorang diadab dalam kubur dikarenakan tidak membersihkan, ya, dari air kencingnya. Ketika buang air kecil, dia tidak membersihkannya, tidak cebok atau tidak membersihkan pakaian yang terkena percikan air kencing tersebut. Ya, ini sebab menjerumuskan seseorang kepada adab kubur. Ya. Kenapa? Dikarenakan kalau dia tidak perhatian terhadap najis atau air kencing yang mengenai badan atau pakaiannya, ini bisa membuat dia sholat dalam keadaan pakaian atau badannya terkena najis. Ya. Sementara suci dari najis termasuk di antara syarat sahnya sholat. Ya. Kalau begitu, ketika seorang sholat dalam keadaan pada pakaiannya, begitu juga pada badannya ada najis, nah, maka tidak sah sholatnya. Ya. Sehingga ini di antara sebab seseorang diadab di alam kubur. Kana la yastatiru minal baul. Ya. Tidak membersihkan, nah, tidak membersihkan air kencing yang mengenai dirinya atau pakaiannya. Ini keadaan umat terdahulu. Yahudi berlebihan dalam membersihkan najis atau air kencing, sementara orang Nasrani meremehkan, tidak peduli. Bahkan mereka tidak mencucinya.
Maka umat ini, umat Islam wasatan, tengah-tengah. Baina ifratil yahudu wa tafritin nasara. Tengah-tengah antara sikap berlebih-lebihannya orang-orang Yahudi dan sifat meremehkannya orang-orang Nasrani. Ini, umat Islam, tengah-tengah. Ya. Nah, ketika najis atau air kencing mengenai pakaian, tidak menggunting atau tidak memotong kain yang terkena air kencing tersebut, tapi cukup membersihkannya dengan air. Nah, ucapan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, laitahu amsaka, ya, mudah-mudahan dia menahan diri. Maksudnya menahan diri dari sifat berlebih-lebihan. Ya, berlebihan dalam membersihkan air kencing. Nah, kemudian beliau berdalil dengan keadaan Nabi SAW, di mana Nabi pernah buang air kecil pada tempat pembuangan sampah suatu kaum. Nah, beliau berdalil dengan hal ini, maksudnya beliau hendak mengatakan bahwasanya orang yang buang air kecil dalam keadaan berdiri, ya, ini kadang-kadang percikan airnya, nah, ya, mengenai pakaiannya atau mengenai badannya. Nah, ya. Dan ini juga dijadikan oleh sebagian ulama yang mengatakan inna jami'an najasat yu'fa an yasiriha. Sesungguhnya semua najis-najis dimaafkan, diberikan toleransi dari sedikitnya, ya, yang susah untuk dihindari. Nah, ya, ini dimaafkan, ya, diberikan toleransi. Nah, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, sehingga hadis ini tadi kita sebutkan memberikan faedah bahwasanya air kencing itu ya harus dibersihkan. Nah, ketika mengenai badan atau mengenai pakaian, ya, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Seperti halnya orang-orang Yahudi, ya, mereka berlebih-lebihan dalam masalah ini. Nah, dan jangan pula seperti orang-orang Nasrani yang mereka tidak perhatian dalam masalah ini, ya, sehingga kaum muslimin berada tengah-tengah. Nah, antara itu semuanya, ya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan dalam semua perkara. Nah, kaum muslimin pertengahan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan umat ini umat yang pertengahan di antara sikap berlebih-lebihan dan di antara sikap meremehkan. Ya. Begitu juga Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Dalam setiap perkara sikapnya pertengahan. Nah, antara sikap berlebih-lebihan dengan sikap meremehkan, mengentengkan. Nah, dalam masalah iman, dalam masalah akidah, ya, dalam masalah yang lainnya. Dan disebutkan dalam hadis tadi, Nabi SAW, beliau datang ke tempat pembuangan sampah suatu kaum. Kemudian beliau buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ya, ini yang menjadi pendalilan dalam bab yang kita bacakan tadi, babul baul inda subatati qaum. Bab buang air kecil di tempat pembuangan sampah suatu kaum.
Nah, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berdalil dengan apa yang beliau lihat ya, kepada sikap berlebih-lebihannya Abu Musa, dikatakan dalam suatu riwayat. Nah, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau melihat seseorang yang buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kemudian Abu Musa mengatakan, "Waihak, afala qa'idan?" Ya. Celaka engkau, kenapa tidak duduk? Nah, kemudian Abu Musa menyebutkan kisah Bani Israel yang disebutkan tadi. Ya. Apabila najis mengenai salah seorang di antara mereka, atau air kencing mengenai pakaian salah seorang di antara mereka, mereka mengguntingnya. Ya. Nah, mereka memotong kain tersebut. Nah, sehingga di sini lebih nampak lagi ya, bagaimana bentuk pengingkaran Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu terhadap sikap Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Ya. Hudzaifah menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil dalam keadaan berdiri. Sehingga ingin menjelaskan bahwasanya buang air kecil dalam keadaan berdiri ini bukan sikap berlebih-lebihan. Ya, ini contohkan oleh Nabi SAW, sehingga hukumnya boleh-boleh saja. Nah, ya, dengan tadi memperhatikan percikan air kencingnya, jangan sampai ya mengenai pakaian ataupun badannya. Nah, ya. Dan telah kita jelaskan ya, bahwasanya di antara syarat sahnya salat suci dari najis, apakah pakaian, badan, atau tempat. Nah, ya. Ketika seorang salat dalam keadaan pada pakaiannya ada najis, atau pada badannya ada najis, atau tempatnya ada najis, kalau dia mengetahuinya, maka tidak sah salatnya. Ya, tidak sah salatnya. Nah, tapi kalau dia tidak mengetahuinya, ya, dia baru mengetahui ada najis pada pakaiannya setelah selesai salat. Ya. Apakah salatnya sah ataukah dia harus mengulangi? Misalkan salat maghrib, sudah selesai salat maghrib, nah, dia mungkin pulang ke rumah mau ganti pakaian. Ternyata dia dapatkan ya, pada pakaiannya ada najis, baik pada celana atau pada bajunya. Ya. Nah, mungkin bekas air kencing anaknya. Ya. Nah, atau percikan air kencing ketika dia buang air kencing. Ya. Apakah salatnya harus diulangi ataukah sah-sah saja? Kalau seandainya telah selesai melaksanakan salatnya, nah, dalam keadaan tidak mengetahui pada pakaiannya ada najis, maka pendapat yang kuat, dia tidak perlu untuk mengulangi salatnya. Ya. Hal ini seperti halnya disebutkan dalam suatu hadis, Nabi SAW beliau salat dalam keadaan memakai sandal. Nah, ya. Kemudian di pertengahan salatnya,
Nabi SAW melepaskan sandalnya. Para sahabat pun ikut melepaskan sandalnya. Ya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW setelah selesai sholat. Ya. Kenapa Nabi SAW melepaskan sandalnya? Rasulullah menyebutkan bahwasanya datang Jibril dan memberitahukan kepadaku bahwasannya pada sendalku ini ada najis. Ya. Maka Nabi SAW melepaskan sendalnya. Nah, kemudian melanjutkan sholatnya. Ya. Kalau seandainya itu membatalkan sholat dan menyebabkan sholatnya tidak sah, niscaya Nabi SAW akan mengulangi sholatnya. Ya, tapi Rasulullah tidak mengulangi sholatnya. Rasulullah melanjutkan sholatnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kalau seseorang tidak mengetahui ada najis pada pakaian atau pada badannya, ya, setelah dia melaksanakan sholat, maka sholatnya sah-sah saja. Tapi tentunya jadi perhatian setelahnya. Ya. Jadi perhatian ketika hendak melaksanakan sholat, perhatikan pakaiannya. Jangan sampai ada najis. Sejak Allah mengatakan, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Pakailah, ambillah perhiasan kalian setiap melaksanakan sholat di masjid. Ketika mendatangi masjid. Maknanya, lebih dari sekedar memakai pakaian saja. Tapi Allah katakan zina, perhiasan. Ya. Menunjukkan bahwasanya dihasil kita memakai pakaian yang bagus ketika melaksanakan sholat. Ya. Yang paling utama, pakaian yang suci dari najis. Ya. Tapi kalau keadaannya kita sebutkan tadi, tidak mengetahui ada najis pada pakaiannya, kecuali setelah selesai sholat, maka sholatnya sah. Ya. Kecuali kalau dia baru menyadari ada najis ketika sedang sholat. Ketika sedang sholat, dia menyadari. Ya. Pada pakaiannya ada najis. Nah, kalau sesuatu yang bisa dilepas, ya, dan tidak terlihat auratnya, maka lepas dan lanjutkan sholatnya. Misalkan kalau najis tersebut ada pada pecinya, ya, baru menyadari tadi pecinya kena misalkan air kencing anaknya, tinggal lepas pecinya, dilanjutkan sholatnya. Nah, atau kalau sedang pakai sendal, pada sendalnya misalkan ada najis, tinggal lepaskan sendalnya, lanjutkan sholatnya. Ya. Tapi kalau pada pakaian yang susah, nah, untuk dilepas dalam keadaan dia melaksanakan sholat, bahkan bisa terlihat auratnya, nah, maka tentunya dia membatalkan sholatnya. Ya. Kemudian mengganti pakaian yang terkena najis tersebut, atau minimalnya dia membersihkannya, kemudian dia sholat. Nah, ya. Ini kalau mengetahuinya ketika sedang melaksanakan sholat. Nah, beda halnya kalau seseorang lupa bersuci dari hadas. Ya. Ketika dia sedang sholat, kemudian lupa dia belum berwudu, maka seketika itu batalkan sholatnya, berwudu, kemudian mengulangi sholatnya. Nah, dikatakan tidak sah sholat tanpa bersuci. Ya. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddu'a. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Ya. Bagaimana kalau dia ingat, ya, dalam keadaan berhadas kemudian sholat dan telah selesai sholatnya, sholat maghrib misalkan, ya, dia sholat selesai setelah 10 menit, dia baru sadar tadi sholat dalam keadaan belum berwudu. Ya. Apakah mengulang sholatnya ataukah tidak? Pendapat yang rajih dalam hal ini, hendaklah dia mengulang wudunya.
atau dia berwudu dan mengulang sholatnya. Ya, dikatakan tidak sah sholat dalam keadaan tidak bersuci. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia bersuci. Ya, sehingga ada sedikit perbedaan. Nah, bagi orang yang lupa dirinya berhadas ketika melaksanakan sholat, dan bagi orang yang lupa pada pakaiannya ada najis setelah dia melaksanakan atau ketika dia melaksanakan sholat. Nah, barakallahu fikum. Dan juga di sini menyebutkan bahwasannya, buang air kecil hendaklah pada tempat-tempat yang diperuntukkan untuk buang air kecil. Apakah tadi hamam, jelas sekali, WC, toilet, atau pada tempat-tempat yang lainnya pun. Selain tempat-tempat yang bisa menyebabkan orang melaknat atau orang mencela. Apalagi ketika di tempat yang terbuka, misalkan tidak mendapatkan toilet, WC, boleh buang air kecil di padang pasir misalkan, atau di hutan dan semisalnya. Atau tadi di tempat-tempat yang jarang manusia mendatanginya. Seperti tempat pembuangan sampah. Adapun pada tempat-tempat yang banyak manusia singgah di tempat tersebut, ini tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan bisa menyebabkan laknat. Bisa menyebabkan celaan. Sehingga Rasulullah mengatakan ittaqu la'nain. Jauhi oleh kalian dua tempat yang bisa menyebabkan orang melaknat. Jauhi dua tempat untuk buang air kecil atau buang air besar di mana bisa menyebabkan orang melaknat. Tempat singgah manusia, tempat berteduh manusia. Kalau kita buang air kecil di tempat tersebut, apalagi buang air besar, orang yang berteduh mencium bau aroma yang tidak sedap. Kemudian membuat dia mencela, melaknat. Siapa yang kencing di sini misalkan? Kadang-kadang keluar doa yang jelek. Apalagi kalau buang air kecil atau buang air besarnya di jalanan, tempat lalu lalang manusia. Ini bisa menyebabkan laknat dari orang lain. Jauhi tempat-tempat yang seperti itu. Tempat-tempat yang bisa menyebabkan orang lain melaknat dikarenakan bau, jorok, dan semisalnya. Kita masuk hadis yang berikutnya, hadis yang ke-227. Bab yang ke-63. Babu ghuslid dam. Bab mencuci darah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnul Musanna. قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء. Menceritakan kepadaku Fatimah dari Asma bintu Abi Bakar. Qalat, beliau mengatakan, ja'at imra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan dia mengatakan,
ara'aita ihdana tahidu fis saub kaifa tasna'u? Apa pendapatmu? Salah seorang di antara kami haid, ya, mengenai pakaiannya. Apa yang harus dia lakukan? Qala, Rasul mengatakan, tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma. Hendaklah dia menggosoknya dengan jari. Kemudian memercikinya dengan air. Wa tandahuhu, dan mencucinya. Fatusalli fihi, dan dia salat dengan menggunakan pakaian tersebut. Nah, ini berkaitan dengan darah haid. Ya. Di mana hukum darah haid, ya, jelas hukumnya najis. Nah, Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam Nail Autornya mengatakan, wa'lam anna dammal haid najisun bi'ijma'il muslimin. Ya. Ketahuilah bahwasanya darah haid itu najis menurut kesepakatan kaum muslimin. Nah, sebagaimana diucapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, darah haid hukumnya najis. Nah, ya. Dan juga diikutkan kepada darah haid darah nifas. Ya. Nah, adapun darah istihadah terjadi khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang rajih wallahu a'lam, darah istihadah dia tidak najis. Nah, ya. Darah yang keluar dari perempuan ada 3 atau ada 4. Ya. Nah, pertama darah haid, ya, ini jelas najis. Ya. Kemudian darah nifas, darah yang keluar ketika melahirkan atau mungkin, ya, sebelum melahirkan. Nah, darah nifas. Ada juga darah istihadah, darah penyakit. Ya, disebabkan ada sebagian urat yang putus. Nah, sehingga keluar darah. Ya. Ada yang menambahkan yang keempat, damul bikarah. Ya, darah keperawanan. Tapi pendapat yang kuat, wallahu alam, damul bikarah ini masuk ke dalam darah istihadah. Ya, dikatakan ada urat yang putus. Nah, ya, sehingga mengeluarkan darah. Baik. Darah haid kita jelaskan tadi termasuk darah yang najis. Nah, bagaimana tentang darah-darah yang lainnya? Ya, darah yang keluar pada tangan ketika luka misalkan, ya, atau pada kaki, pada wajah dan sebagainya. Apakah ini najis ataukah tidak? Nah, khilaf di antara para ulama, ya. Sebagian ada yang berpendapat bahwasanya semua darah itu adalah najis. Nah, ya. Ada juga di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya darah yang najis itu hanya darah haid saja. Ya, dan juga ini pas diikutkan kepada darah haid. Nah, dan asal pada sesuatu itu, hukum asalnya adalah suci. Ya, tidak najis. Nah, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyembelih, ya, unta, kemudian darahnya, ya, berceceran pada pakaiannya. Kemudian beliau sholat menggunakan pakaian tersebut. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ya. Sehingga berdasarkan asar ini, sebagian ulama pendapat bahwasanya semua darah itu hukumnya suci kecuali darah haid. Nah, ya, kecuali darah haid.
Ini yang dikuatkan oleh Imam As-Syaukani rahimahullahu taala. Nah, dan ini pendapat yang rajih insyaallah. Ya, bahwasanya darah itu semuanya suci kecuali darah haid. Nah, ya. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika mereka berjihad, ya, banyak di antara mereka yang luka-luka sampai mengeluarkan darah. Tapi mereka sholat dalam keadaan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya darah itu tidak najis, ya, kecuali darah haid. Nah, ya. Adapun hadis yang menyebutkan, ya, tidak najis pada 1 tetes atau 2 tetes darah, tapi darah yang memancar itu najis, hadisnya hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, sehingga pendapat yang kuat sekali lagi wallahu alam, semua darah itu suci kecuali darah haid. Nah, tapi suci ini bukan berarti boleh dimakan. Ya, kenapa dikatakan ada larangan? Nah, dalam Al-Quran bahkan termasuk di antara makanan yang diharamkan adalah darah. Ya. Nah, darah yang memancar, kemudian ditampung, kemudian dimakan, ini tidak boleh. Marus misalkan, ya, darah sapi ditampung, atau darah kambing ditampung, kemudian dimakan, ini tidak boleh, diharamkan. Walaupun tidak najis tadi, ya, ketika menyembelih kambing, menyembelih sapi misalkan, ya, keluar darahnya, tidak najis darahnya, ya. Tapi ketika ditampung, kemudian dimakan, ini diharamkan. Nah, ya. Nah, hurimat alaikumul maitatu waddam. Ya, diharamkan bagi kalian bangkai dan juga darah. Walahmul khinzir, dan juga daging babi. Termasuk di antaranya darah. Ya, dikecualikan darah yang menempel pada daging. Ya, darah yang menempel pada tulang. Ini susah untuk dihindari. Ya, yang seperti itu dibolehkan. Nah, tapi kalau darah yang memancar tadi pun ditampung kemudian dimakan, ini yang diharamkan. Cara membersihkannya disebutkan tadi ketika darah haid menimpa baju, mengenai baju. Nah, pertama dengan cara tahuttuhu, ya, digosok dengan jari. Ya, ini ketika darahnya sudah menggumpal mungkin. Ya. Nah, sudah menggumpal pada baju. Cara yang pertama dengan digosok dengan jari, ya. Atau kalau tidak ada dengan alat yang lainnya bisa dikerik lah, apakah dengan jari ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu peciki dengan air, ya, peciki itu dengan air. Nah, supaya tadi darah tersebut tidak menyebar ke bagian pakaian yang lainnya. Nah, peciki dengan air. Setelah itu baru dicuci. Ya. Nah, setelah dicuci, maka boleh dia menggunakan pakaian tersebut untuk melaksanakan sholat. Ya, di antara kaifiyah, tata cara membersihkan atau mensucikan darah haid yang mengenai pakaian dengan cara tadi. Sebutkan 3 ya, urutan. Yang pertama dengan cara mengeriknya atau menggosok dengan jarinya. Kemudian yang kedua memecikinya dengan air. Dan yang ketiga dengan mencucinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ana tafilah huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain masih berkaitan dengan damul haid, ya, darah haid. Nah, ilahuna alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.